Halo Sobat Profits, bertemu lagi dengan saya Ruf Febrian dalam sesi pembahasan bedah saham. Pada pertemuan sesi bedah saham kali ini, kami akan membedah salah satu emiten consumer goods yang mungkin sudah kita sering konsumsi nih produknya, yaitu saham INDF. Untuk bedah saham kali ini, seperti biasa, kita akan membedah dari sisi kinerja perusahaan atau kinerja laporan keuangan, terutama dari laporan keuangan INDF pada kuartal pertama tahun 2023 dan prospek INDF ke depannya. Oke, tanpa memperpanjang waktu lagi, mari kita masuk ke pembahasan bedah saham kali ini, yakni saham INDF. Pada kuartal pertama tahun 2023, INDF mencatatkan pertumbuhan penjualan bersih sebesar 11,28% secara year on year menjadi 30,54 triliun rupiah, dengan kontribusi terbesar berasal dari segmen branded products, yakni sebesar 18,43 triliun rupiah atau setara dengan 60,33% dari total penjualan. Sementara itu, pertumbuhan tertinggi dicatatkan oleh segmen distribution, yakni sebesar 37,92% secara year on year menjadi 1,97 triliun rupiah dengan kontribusi sebesar 6,44% dari total penjualan. Berdasarkan kelompok usaha, penjualan terbesar berasal dari penjualan pihak ketiga, yakni sebesar 28,28 triliun rupiah atau setara dengan 92,60% dari total penjualan. Kenaikan dari penjualan tersebut diikuti juga dengan beban pokok penjualan yang meningkat sebesar 14,40% secara year on year, menjadi 21,05 triliun rupiah pada kuartal yang sama di kuartal pertama tahun 2023. Gross profit atau laba kotor naik sebesar 4,92% secara year on year menjadi 9,46 triliun rupiah dengan gross profit margin atau GPM di 31,06%. Sejalan dengan gross profit, laba bersih naik menjadi 5,08 triliun rupiah atau naik sebesar 53,83% secara year on year. Dengan net profit margin atau NPM di 16,64% pada kuartal pertama tahun 2023. Salah satu faktor pendorong kenaikan dari laba bersih berasal dari penghasilan keuangan yang meningkat sangat signifikan menjadi 2,27 triliun rupiah atau kalau dipersentasekan menjadi 2.213% secara year on year naiknya. Kenaikan dari penghasilan keuangan ini diperkirakan hanya bersifat one-off di tahun 2023 ini, sebagai akibat dari penguatan nilai tukar rupiah yang dipicu oleh kondisi ekonomi Amerika Serikat. Kenaikan dari penghasilan keuangan tersebut merupakan dampak dari restrukturisasi utang dari entitas anak INDF pasca akuisisi Pine Hill Company Ltd atau PCL di tahun 2020. Yang mana INDF sempat mencatatkan kenaikan utang bank jangka panjang sebesar 425,90% secara year on year menjadi 36,57 triliun rupiah di tahun 2020 sebagai dampak dari akuisisi tersebut. Selanjutnya, di tahun 2021, entitas anak perseroan atau INDF, yakni PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk atau ICBP, melakukan restrukturisasi utang dengan menerbitkan 4 jenis obligasi global senilai masing-masing. Yang pertama itu di 1.150 juta US dollar dengan tingkat bunga tetap di 3,39% per tahun yang jatuh tempo pada 9 Juni 2031. Lalu yang kedua ada sebesar 600 juta US dollar dengan tingkat bunga sebesar 4,745% per tahun yang jatuh tempo pada 9 Juni 2051. Lalu yang ketiga nilainya juga sama di 600 juta US dollar dengan tingkat bunga tetap di 3,541% per tahun yang jatuh tempo pada 27 April 2032. Lalu yang terakhir itu senilai 400 juta US dollar dengan tingkat bunga sebesar 4,805% per tahun dan jatuh tempo pada 27 April 2052. Alhasil dari obligasi tersebut, total interest bearing debt dari INDF itu tumbuh sebesar 15,90% secara year on year menjadi 62,03 triliun rupiah di tahun 2021. Sementara itu, dari beban keuangan naik sebesar 53,79% secara year on year menjadi 2,88 triliun rupiah dengan interest rate sebesar 4,65% pada tahun yang sama. Di sisi lain, dari laba bersih tahun berjalan tetap tumbuh sebesar 28% secara year on year menjadi 11,20 triliun rupiah pada tahun 2021. Sebagai informasi, INDF memiliki jumlah kepemilikan saham ICBP itu sebesar 80,53% di kuartal pertama tahun 2023 ini. Akuisisi dari PCL ini dapat dikatakan akuisisi strategis dari INDF, karena PCL memproduksi mie instan di Arab Saudi, lalu ada Turki, Nigeria, Mesir, Kenya, Maroko, Ghana, dan juga di Serbia dengan menggunakan merek label Indomie. Sehingga INDF
mencatatkan peningkatan penjualan di kawasan Timur Tengah dan Afrika menjadi 6,46 triliun rupiah atau naik sebesar 118% secara year-on-year di tahun 2022 dan kemudian naik ke 13,29 triliun rupiah di tahun 2021. Per laporan keuangan kuartal pertama di tahun 2023, penjualan di kawasan Timur Tengah dan juga di Afrika itu tumbuh menjadi 3,97 triliun rupiah atau naik sebesar 2,71% secara year-on-year. Salah satu pasar terbesar dari PCL sendiri adalah dari Nigeria, yang menduduki top 11 atau top 11 dari global demand of instant noodles sebanyak 2.790 juta porsi berdasarkan data World Instant Noodle Association di tahun 2022. Hal ini dapat menjadi salah satu faktor pendorong peningkatan volume penjualan INDF untuk mengimbangi potensi penurunan dari margin ke depannya. Beralih ke makroekonomi, pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri di kuartal pertama tahun 2023 tumbuh sebesar 5,03% secara year-on-year dibandingkan kuartal tahun 2022 yang kuartal pertama itu di 4,95%. Yang mana komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga di kuartal pertama ini di tahun 2023 menjadi sumber pertumbuhan tertinggi itu sebesar 2,44% secara year-on-year. Hal ini sejalan dengan pemulihan konsumsi masyarakat dan juga kondisi dari manufaktur yang relatif masih ekspansif diiringi pertumbuhan penjualan di kuartal pertama tahun 2023. Kami memperkirakan dari kondisi tersebut akan tetap berlanjut hingga akhir tahun 2023 nanti. Selain itu dari kondisi laju inflasi yang relatif menurun ke 4% secara year-on-year di bulan Mei 2023 dari level tertinggi di 5,95% secara year-on-year di bulan September tahun 2022. Maka dengan kondisi ekonomi yang relatif bisa dikatakan yang sudah saya sebutkan tadi, itu bisa dikatakan menjadi pendorong juga nih untuk INDF mencatatkan pertumbuhan kinerja hingga akhir tahun 2023 yang relatif bagus. Berdasarkan analisa yang telah saya sebutkan atau saya sampaikan sebelumnya, maka kami memproyeksikan penjualan dari INDF berpotensi tumbuh sebesar 17,50% secara year-on-year menjadi 130,22 triliun rupiah hingga akhir tahun 2023. Sementara itu, COGS diperkirakan naik sebesar 15,73% secara year-on-year menjadi 85,66 triliun rupiah hingga akhir tahun 2023. Kenaikan dari COGS ini diperkirakan terbatas menyusul penurunan dari harga gandum ke 594 US dollar per bushels pada bulan Mei 2023. Sementara dari sisi GPM diperkirakan berada di kisaran 34,84%, kemudian EBITDA margin di 18,77%, dan NPM di 9,24% di tahun 2023. Berdasarkan metode discounted cash flow atau DCF dengan asumsi cost of capital sebesar 6,21% dan asumsi terminal growth sebesar 4%, kami memperkirakan nilai wajar dari saham INDF di kisaran 8.870 atau sebesar 5,58 kali dari expected PE. Yang mana potensial upside sebesar 28,4% berdasarkan tanggal rilis dari company report INDF pada tanggal 23 Mei 2023 lalu. Sedangkan pada saat video ini dibuat, yakni pada tanggal 9 Juni tahun 2023, potensial upside dari saham INDF itu sebesar 19,46%, berdasarkan harga penutupan perdagangan pada tanggal 8 Juni 2023 di 7.425. Demikian penyampaian saya terkait beda saham dari INDF yang telah kami buat. Sebelum mengakhiri pertemuan beda saham kita kali ini, perlu saya ingatkan kembali ke teman-teman Sobat Profits bahwa video ini dibuat untuk tujuan edukasi, bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual saham. Sehingga keputusan baik membeli ataupun menjual saham kembali menjadi tanggung jawab pribadi dari Sobat Profit sendiri. Akhir kata, saya mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucap. Saya Rio Febrian, pamit undur diri dan sampai bertemu di pertemuan beda saham kita selanjutnya.